Mana Maraju Salikin? Belum. Muqaddimah kan masih kan kemarin? Ya, Bari. Wal fiqhu sudah? Belum, sudah? Belum ya. Baik. Qala al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wal fiqhu ada di bawah? Ya, di muqaddimahnya itu. Ada ya? Wal fiqhu. Adapun ilmu fikih. Halaman berapa di situ Bapak Ik? Yang bawah itu loh, muqaddimah paling bawah. Muqaddimah paling bawah. Ada? Halaman 3 di bawah ada al-fiqhu. Ada? Ketemu semua? Sudah? Diharkati ya. Wal fiqhu dan fikih atau ilmu fikih. Ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-far'iyyati bi adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahih. Ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum. Al-ahkam jamak dari kata hukmun. Al-ahkam jamak dari kata hukmun. Maka ma'rifatul ahkami artinya adalah mengetahui hukum-hukum. Ya, ketemu Pak Kuncoro? Ma'rifatul ahkami, mengetahui hukum-hukum. Asy-syar'iyyah, yang syar'i. Maksudnya apa? Mengetahui hukum-hukum syar'i. Al-far'iyyah, cabang, ya, yang cabang. Maksudnya apa? Turunan. Nah, jadi bukan asal, bukan usul. Jadi membahas tentang hal-hal yang sifatnya turunan. Bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya. Kembali kemana Pak Ari? Hukum ya, hukum-hukum ahkam. Dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya bi adillatiha. Nah, bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Itu kembali kepada ahkam. Minal kitabi, dari Al-Quran. Ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-far'iyyati bi adillatiha minal kitabi. Mengetahui hukum-hukum syar'i. Al-far'iyyati, yang bersifat cabang, turunan. Bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Minal kitabi, dari Al-Quran. Was sunnati, dan hadis. Wal ijma'i, dan ijma'. Wal qiyasis sahihi, dan qiyas yang sahih. Nanti di kaidah fikihnya insyaallah dijelaskan ya tentang apa itu ijma', apa itu qiyas. Wal qiyasis sahihi, dan qiyas yang sahih. Ijma' itu kalau Al-Quran jelas ya. Kemudian sunnah jelas. Apa itu? Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, minal aqwali wal af'ali wat taqriri. Ya. Jadi sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, kemudian apa? Perbuatan atau ketetapan, takrir, persetujuan, ya, persetujuan. Itu kalau sunnah. Dalil di sini. Nanti definisi dari sunnah kalau menurut ilmu fikih lain lagi. Kalau tadi kan menurut ulama hadis ya. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, kemudian apa lagi? Perbuatan, kemudian takrir.
Ya, ada lagi Pak Ari. Sebagian nambahkan lagi tentang khilqah. Yakni apa namanya? Khilqah itu apa? Fisik. Nah, fisik Nabi. Takrir itu persetujuan. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan suatu amalan, kemudian Rasulullah diam, itu namanya apa? Takrir. Jadi orang itu nggak dilarang. Ya, orang itu melakukan sesuatu tapi tidak dilarang. Seperti misalnya ada hadis itu tentang sahabat yang mengerjakan sholat apa misalnya, ya kemudian Rasulullah diam. Abu Bakar yang mengerjakan sholat sebelum maghrib dibiarkan sama Rasulullah. Ya, sholat sebelum sholat maghrib. Nah ini dibiarkan sama Rasulullah. Terus kemudian misalnya seperti dalam hadis itu perkataan sahabat, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Dahulu kami melakukan azal sedangkan Al-Qur'an sedang turun. Ya, jadi ketika berhubungan badan spermanya tidak dimasukkan ke dalam rahim. Nah, ini dilakukan oleh sahabat tetapi tidak ada larangan. Makanya sahabat mengatakan, dahulu kami melakukan azal padahal Al-Qur'an itu turun. Kalau seandainya dilarang, tentunya apa? Akan turun ayat untuk melarang mereka. Tapi Rasulullah tidak melarang. Al-Qur'an artinya wahyu juga tidak turun kepada Nabi untuk melarang mereka. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya hukum azal itu boleh, ya. Itu namanya takrir. Banyak ya, seperti misalnya sahabat itu yang membaca kabiro ya. Apa itu? Doa iftitah ya, doa iftitah tertentu. Kemudian habis itu Rasulullah diam, tidak melarangnya, bahkan kadang memuji. Nah itu namanya takrir. Ini juga takrir itu bukan dalil bolehnya bid'ah ya. Ingat itu, takrir itu bukan dalil bolehnya apa? Bid'ah. Karena bid'ah itu, ingat ini, bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Paham? Jadi kalau sudah ada persetujuan dari Rasulullah, ya bukan bid'ah namanya. Jelas ya? Jadi kalau tidak dilakukan Rasulullah, tidak dilakukan sahabat, nah itu berarti bid'ah. Artinya ini dalam masalah ibadah ya. Jadi yang sudah ada jangan ditambah, yang nggak ada apa gimana bahasanya? Yang sudah ada jangan ditambah, yang nggak ada jangan diada-adakan, yang nggak ada jangan diada-adakan gitu. yang nggak ada jangan diada-adakan. Baik, kemudian ada lagi ijma. Dalil itu ada namanya ijma. Kalau ijma itu adalah ma ijtama'a alaihil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ijtama'a alaihi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih lengkapnya lagi, ma ijtama alaihi mujtahidi hadhil ummah, yang tepat. Ma ijtama alaihi mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ijma itu adalah apa yang disepakati oleh ahlul ijtihad dari umat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas hukum syar'i. Itu adalah ijma, ma ijtama alaihi mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala hukmin syar'i. Jadi ijma itu adalah apa yang disepakati oleh ahlul ijtihad dari umat ini, ya, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus atas hukum syar'i. Itu adalah ijma. Apa Bari? Ijma Bari. Ma ijtama alaihi mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang disepakati oleh ahli ijtihad dari umat ini setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus atas hukum
syar'i. Nah, itu adalah ijma ya. Jadi ijma itu apa yang disepakati. Artinya kalau seandainya masih ada khilaf, masih ada perbedaan pendapat, maka tidak dinamakan ijma. Kalau masih ada khilaf itu bukan ijma. Kalau ijma itu sudah nggak ada khilaf sama sekali, ya, terhadap hukum syar'i. Nah, sholat hukumnya apa? Wajib. Ya. Zina apa hukumnya? Haram. Durhaka sama orang tua apa hukumnya? Haram. Nah, ini kan nggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada nggak ulama yang mengatakan boleh durhaka sama orang tua? Nah, boleh. Ada atau tidak? Kan nggak ada kan? Nah. Jadi ini adalah ijma namanya, kesepakatan. Jadi tidak ada khilaf sama sekali. Kalau ada khilaf itu namanya bukan ijma, ya. Terus kemudian yang ijma itu siapa? Mujtahidi hadhil ummah. Artinya siapa? Ahli ijtihad, ulama. Jadi ada orang bodoh kemudian menyelisihi ulama, menyelisih kesepakatan ulama, enggak dianggap perkataan dia. Ya, tidak dianggap. Dan ijma itu sekali terjadi sebentar saja, setelahnya itu sudah tidak dianggap. Jelas? Jadi ijma itu kalau sudah terjadi, maka setelahnya kalau ada yang menyelisih tidak dianggap. Dibuang pendapatnya mereka, nggak dipakai. Makanya ini kan yang membuat para ulama itu keras terhadap orang yang membolehkan musik. Ya, maaf ini ya. Yang membolehkan musik. Kenapa? Karena sudah terjadi ijma, kemudian ada yang membolehkan. Itu sudah haram ijma'nya, kemudian habis itu beberapa abad setelahnya ya, baru ada yang membolehkan. Makanya ini kata mereka ijma khilaf semacam ini tidak dipakai. Ini contoh saja. Terus kemudian ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasul. Jadi kalau seandainya Rasulullah masih hidup tidak dinamakan apa? Ijma, tetapi itu dinamakan dalil, hadis ya, hadis. Jadi kalau Rasulullah masih hidup ya berarti itu hadis, bukan ijma. Terus kemudian ala hukmin syar'i, atas hukum syar'i. Artinya kalau kesepakatan itu terjadi bukan pada hukum syar'i, maka itu bukan ijma. Ya. Terus ada lagi kata-kata gini, mujtahidi hadhil ummah, ahli ijtihad dari umat ini. Maksudnya umat ini siapa? Islam. Maksudnya di situ adalah umat Islam. Artinya apa? Kesepakatannya orang selain Islam tidak dinamakan ijma. Misal orang Kristen sepakat bahwasanya Isa anaknya Allah. Ijma nggak kira-kira itu? Ada orang Kristen yang mengatakan Isa bukan Tuhan. Nah, jadi atau bukan anaknya Allah, atau dia itu tidak layak disembah. Itu urusan mereka. Entah mereka sepakat nggak sepakat, maka itu bukan apa? Bukan ijma. Karena ijma itu adalah kesepakatan umat Islam, ahli ijtihad dari kalangan umat Islam. Jadi kesepakatannya orang non Muslim tidak dipakai di sini, nggak dijadikan dalil, ya, bukan dalil kesepakatan mereka. Terus kemudian ba'da wafatin Nabi, setelah meninggalnya Nabi, ya. Artinya kalau Rasulullah masih hidup itu bukan ijma tapi dia adalah hadis. Kemudian apa? Ala hukmin syar'i, atas hukum syar'i. Jadi kalau kesepakatan manusia terhadap adat, kebiasaan, maka tidak dinamakan ijma. Jadi orang semuanya sepakat ini boleh menurut adat. Ya berarti tidak dipakai, ya, bukan ijma itu. Tapi itu ya hukum manusia. Misal apa misalnya? Hah? Apa? Apa itu? Jadi terhadap hukum syar'i, ya, kalau seandainya dia adalah hukum adat maka tidak dipakai, ya. Baik, itu adalah ijma. Kemudian wal qiyas as-shahih. Dan termasuk di situ mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat cabang dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an, sunnah, kemudian ijma dan qiyas, ya. Qiyas yang sahih.
Artinya di situ kalau qiyasnya itu ma'al fariq, ada istilahnya itu qiyas ma'al fariq, itu enggak dipakai. Qiyas ma'al fariq atau qiyasun fasid. Qiyasun batil itu enggak dipakai, qiyas yang rusak. Kalau qiyas itu definisinya adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin. Itu adalah qiyas. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin. Qiyas itu adalah menyamakan antara cabang dengan asal. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin, terhadap suatu hukum. Jadi menyamakan cabang itu turunan ya. Menyamakan turunan atau cabang dengan apa? Asal itu pokok. Ya, menyamakan cabang dengan apa? Pokok. Suatu yang pokok. Fi hukmin, terhadap suatu hukum. Terhadap suatu hukum. Li'illatin jami'atin, karena suatu illah. Illah itu apa nih? Enaknya alasan ya. Karena suatu illah, alasan hukum, jami'atin, yang mencakup. Mencakup di situ maksudnya ya mencakup antara cabang dengan asal. Ingat itu. Jadi definisinya adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin. Dia adalah menyamakan apa? Antara turunan dengan pokok. Kemudian asal ya, asal pokok. Terus terhadap suatu hukum karena suatu illah yang mencakup. Illah itu alasan hukum. Nah, jadi itu adalah qiyas. Jadi di situ ada rukun-rukunnya dalam qiyas itu. Pertama, di situ ada cabang, fara'. Kemudian habis itu ada asal, ya, pokok. Kemudian ada namanya hukum. Kemudian ada namanya illah. Ya. Jadi di situ pertama di situ taswiyah, menyamakan. Menyamakan antara cabang dengan asal. Contoh, cabang di sini anggap narkoba, sabu-sabu, ya, misal. Asalnya mana? Khamar. Ya kan? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Dia adalah najis, ya, kotoran, termasuk amalan setan. Ya, berarti di situ dalam Al-Qur'an asalnya itu adalah khamar. Atau Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu apa? Khamar, ya kan? Berarti khamar dalilnya di situ. Asalnya ya, asalnya di situ adalah khamar. Cabangnya apa? Apa tadi? Sabu-sabu atau narkoba. Ya. Kemudian fi hukmin, ya, menyamakan antara furu' dengan asal fi hukmin, terhadap suatu hukum. Hukumnya khamar apa? Haram. Ya, hukumnya khamar itu haram. Ingat itu, asalnya hukumnya haram. Disamakan dengan sabu-sabu. Nah, sekarang di situ ilahnya apa dulu? Li'illatin jami'atin. Ada ilah. Ilah itu apa? Alasan. Alasan haramnya khamar itu apa? Memabukkan. Alasan haramnya khamar itu memabukkan. Berarti setiap yang memabukkan maka disamakan dengan apa? Khamar. Paham kira-kira? Setiap yang memabukkan disamakan dengan khamar. Apa saja? Ya, entah itu sabu-sabu, entah itu namanya whisky, entah itu namanya narkoba, entah apa lagi. Ganja masuk ya? Nah, terus apa lagi? Hah? Apa itu? Apa lebes itu? Lebes kan mabuk. Enggak ngerti saya. Nah, jadi intinya yang memabukkan. Apa? Lebes itu apa? Oh, naik bis. Khamar itu, ya, khamar itu adalah kullu ma khamarul aqla ala wajhil ladzah. Kullu ma khamarul aqla ala wajhi al-ladzah. Jadi yang namanya khamar itu adalah segala sesuatu yang menutupi akal, ya, ala wajhil ladzah. Memang dibuat untuk senang-senang.
Jadi dia memang sengaja dibuat apa? Mabuk. Ada orang naik bis mabuk, ya bukan urusan BC, ya. Dianya yang kurang sehat. Jadi dia dibuat memang untuk apa? Memabukkan. Ala wajhil ladzah, memang untuk senang-senang. Ada orang kena AC mabuk, akhirnya AC juga homer. Ya kan tidak masuk. Jadi di situ homer itu memang dibuat untuk apa? Senang-senang, memang untuk mabuk. Makanya di situ kan ada apa namanya? Ada bius itu kan? Ya, bius. Bius itu saya tanya sama antum, memang dibuat untuk senang-senang atau memang untuk ngobati orang? Nah, untuk kepentingan medis. Jadi bukan untuk apa? Senang-senang, ya, bukan untuk mabuk. Ya. Jadi dia tidak masuk alat bius. Jelas kira-kira? Baik, antum nanti bisa apa namanya? Bisa dikembangkan kepada yang lain-lain. Kemudian habis itu ada istilah begini. Illah itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Illah itu atau al-hukmu, hukum itu berjalan bersama ilahnya. Hukum itu berjalan bersama ilahnya. Ketika ada ilahnya, maka hukumnya berlaku. Ketika tidak ada ilahnya, maka hukumnya tidak berlaku. Jelas kira-kira? Makanya antum misalnya ketika membuat cuka, cuka itu dalam ketika prosesnya ya, ada masa yang memabukkan. Ketika antum buat cuka ya, cuka itu ketika dibuat itu dalam kondisi tertentu dia memabukkan. Nanti dibiarkan beberapa hari berikutnya mabuknya itu hilang. Berarti ketika mabuk itu kalau diminum hukumnya apa? Haram karena dia sama dengan khamr. Tapi kalau seandainya mabuknya itu, sifat mabuknya itu sudah hilang, maka dia kembali halal. Dia sudah bukan apa? Khamr lagi. Jadi kalau ilahnya itu ada ya hukumnya berlaku, kalau nggak ada maka tidak berlaku. Itu namanya qiyas ya. Bagaimana kalau minum tidak memabukkan? Misalnya kayak bir, tapi tidak mabuk. Ya kalau misalnya tidak memabukkan ya berarti tidak haram. Ya kalau tidak memabukkan maka tidak haram. Kalau ada, ya. Jadi kalau ada bir tapi nggak mabuk, ya berarti kalau dia tidak memabukkan maka, Bentar, kan ini kan kita sesuai pertanyaan kan. Jadi bir tapi tidak apa? Memabukkan, ya berarti halal, ya. Kalau ada, ya kan? Ya kalau ada urusan nanti di situ antum rinciannya wallah alam ya. Kalau ada, tapi intinya di situ kalau memabukkan ya haram, kalau tidak memabukkan maka tidak haram. Itu urusan nanti ada nggak ada wallah alam ya, terserah antum yang ngerti. Ustadznya juga ngerti, nggak pernah minum bir. Biasanya kalau kelebihan dosis itu mabuk. Ini yang tidak kelebihan dosis, hanya untuk sekedar hangat-hangat. Tapi misalnya gini, jadi kalau misalnya dia itu banyaknya mabuk, kemudian sedikitnya nggak mabuk, maka tetap dia khamr. Ya karena apa itu dalam hadis itu, kullu ma haruma katsiruhu haruma qaliluhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang banyaknya itu haram, maka berarti sedikitnya juga haram. Jadi kalau banyaknya memabukkan berarti sedikitnya juga memabukkan. Jelas ya? Haram, haram. Jadi di situ bukan ya antum misalnya ada khamr, antum minum misalnya 1 tetes, mabuk nggak kira-kira? Tak cicip pengen meruh. Apa selama hidup nggak pernah nyicipi. Netes misalnya dilatih. Boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Jadi dilihat di situ kalau banyaknya itu haram, memabukkan berarti sedikitnya pun juga haram. Ya. Jelas kira-kira Pak Wansoro? Baik, kemudian di situ adalah qiyas yang sahih ya. Jadi bukan qiyas ma'al farik, bukan qiyas yang batil. Kalau qiyasnya itu batil, nggak boleh. Misal seperti yang dilakukan oleh iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam, maka dia pakai analogi.
Dia diciptakan, kata dia diciptakan dari apa? Dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Berarti api tidak mungkin sujud kepada tanah. Jadi di situ disuruh melakukan syariat. Iblis ini disuruh melakukan syariat, tetapi justru apa? Dia menentang dengan qiyas, analogi. Jadi ini yang nggak boleh. Jadi kalau qiyas itu bertentangan dengan nas, yang ingat ini, qiyas bertentangan dengan nas, maka qiyas itu tidak dipakai, bukan dalil dia. Qiyas nggak boleh bertentangan dengan dalil. Ya. Nas itu dalil. Ya. Dalil yang gamblang itu namanya nas, yang tidak mengandung kemungkinan. Baik, jadi fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat cabang dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, ya, dan sunnah serta ijma serta qiyas yang sahih. Kalau definisinya Al-Quran tuh, kalau didefinisikan malah jadi nggak jelas ya. Al-ma'ruf la yu'arraf. Sesuatu yang sudah jelas maka tidak perlu untuk didefinisikan, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau dijelaskan nanti malah agak ribet. Misalnya Al-Quran adalah ma uhiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, kadang seperti itu. Jadi wahyu itu adalah apa? Al-Quran itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara Jibril. Nah, nanti di situ kan hadis juga kadang apa? Melalui perantara Jibril. Kan itu kan dapat kabar ada Rasulullah dari Jibril. Apakah itu juga Al-Quran? Bukan, ya kan? Nah, ini. Kemudian habis itu ada lagi ma uhiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu lagi itu definisinya? Ini sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuta'abbad bitilawatihi. Ada definisi seperti itu. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan untuk ibadah membacanya tersebut, membacanya ya. Jadi membacanya itu dijadikan apa? Ibadah. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa? Membacanya itu dijadikan ibadah. Ma yuta'abbad bitilawatihi. Ya, yang membacanya itu dijadikan ibadah. Nah, jadi itu katanya mereka itu adalah definisi dari Al-Quran. Jadi wahyu, kemudian kalau membacanya dapat pahala gitu kan, jadikan ibadah. Nah, tapi nanti kan gambarannya kan gimana? Karena orang membaca hadis itu ibadah nggak jamaah? Baca hadis itu ibadah nggak kira-kira? Nah, ibadah juga kan. Baca tafsir, baca hadis kita itu misalnya ya juga ibadah. Sehingga kalau didefinisikan ya, mungkin definisi yang kedua ini mungkin agak mendekati, tetapi menurut saya, ya, saya lebih cenderung dengan mengatakan al-ma'ruf la yu'arraf. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu untuk didefinisikan lagi. Ya. Seperti misalnya matahari. Matahari apa definisinya? Ya, nggak perlu didefinisikan. Lihat saja matahari seperti itu sudah. Langit definisinya apa? Ya sudah jelas. Gitu. Makanya sebagian ulama itu ya tidak mau mendefinisikan seperti itu. Jadi sudah yang jelas ya udah jelas. Dan sebenarnya definisi-definisi semacam itu seperti misalnya definisi sholat apa ya, itu awal-awalnya itu adalah ketika filsafat itu mulai menyebar dulu itu. Jadi ketika filsafat itu sudah mulai menyebar, akhirnya ulama itu akhirnya ngasih lah definisi itu karena untuk menyaingi mereka ya, untuk menyaingi mereka itu. Wallah alam. Tapi kurang lebih seperti itulah. Ada yang tentang Al-Quran itu ada yang mendefinisikan, ada yang memang definisinya kemudian beda-beda ya, seperti tadi. Kemudian habis itu ada yang tidak perlu mendefinisikan karena sudah jelas. Kemudian dikatakan di sini, jadi ini fikih ya, kemarin sudah dijelaskan tentang usul fikih apa, kemudian kaidah fikih apa ya, sudah dijelaskan itu.
Kemudian wa aqtasiru 'alal adillah al-masyhurah, dan saya mencukupkan pada dalil-dalil yang masyhur. Wa aqtasiru, dan saya mencukupkan 'alal adillah al-masyhurah, atas dalil-dalil yang masyhur. Apa masyhur itu? Terkenal. Khaufan minat tatwili, karena khawatir apa? Karena khawatir. Khaufan, karena khawatir, minat tatwili, dari apa? Memanjangkan, maksudnya bertele-tele. Minat tatwil. Tatwil itu memanjangkan, melebarkan. Jadi dia, bahasa kita itu supaya tidak bertele-tele. Ya, karena khawatir apa? Bertele-tele gitu. Terlalu panjang pembahasannya, karena khawatir pembahasannya panjang. Itu aja dah. Wa aqtasiru 'alal adillah al-masyhurah, dan saya cukupkan kepada dalil-dalil yang masyhur, yang terkenal saja. Khaufan minat tatwili. Karena khawatir pembahasannya panjang. Jadi definisi Al-Qur'an tadi itu, ma uhiya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuta'abbad bitilawatihi. Gitu, wa yuta'abbad bitilawatihi. Jadi apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan ibadah membacanya itu. Iku kok dek anu waktu ndeleng, ya, ada yang definisikan seperti itu. Baik, kemudian wa idza kanatil mas'alatu khilafiyatan, dan apabila permasalahannya itu khilafiyah, ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Wa in kanatil mas'alatu, dan wa idza kanatil mas'alatu, dan apabila permasalahannya itu khilafiyatan, permasalahan khilaf, artinya apa? Ada khilafnya, ada perbedaan pendapat, sesuatu yang diperselisihkan, ya. Apabila permasalahannya itu adalah khilafiyah, sesuatu yang masih diperselisihkan, iqtasortu, aku cukupkan, alal qaulil ladzi tarajjaha indi, menurut pendapat yang rajih indi, menurut saya. Maka saya cukupkan pada pendapat yang rajih menurut saya. Maka saya cukupkan pada qaul, pendapat alladzi tarajjaha, alladzi yang tarajjaha, rajih, kuat, indi, menurut saya. Jadi apabila permasalahannya itu adalah khilafiyah, masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, maka iqtasortu, saya cukupkan alal qauli, atas pendapat, ya, pada pendapat alladzi yang tarajjaha, kuat, rajih, indi, menurut saya. Ingat, rajih itu relatif. Rajih menurut antum, menurut yang lain belum tentu rajih. Nah, kita ini dituntut untuk mencari yang rajih, tetapi rajih itu apa? Beda-beda. Jadi nggak bisa untuk memaksakan pendapat orang dalam masalah fikih, ya. Dalam masalah fikih tidak boleh memaksakan orang. Antum ketika i'tidal, sedekap atau irsal, ya masing-masing. Antum misalnya mandang yang rajih itu adalah sedekap, tetapi yang lain irsal, ya, jadi tidak sedekap. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa untuk lepas kita dari khilaf, dan kita tidak bisa untuk memaksakan ke orang itu. Khilaf itu kalau sudah terjadi sampai hari kiamat khilaf, paham ya? Jadi kalau terjadi khilaf satu kali, ya, tidak terjadi kesepakatan, tidak ijma, maka sampai hari kiamat tetap apa? Khilaf. Gak bisa memaksakan orang. Gak boleh juga berdalil dengan mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah, jadi yang misalnya yang irsal mengatakan yang benar itu irsal. Kemudian yang satunya bilang apa? Yang benar itu sedekap. Kemudian salah satunya bilang man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan
golongan ya nggak masuk dalilnya. Mau dua-duanya mengejar sunnah, ya kan? Dua-duanya mengejar sunnah. Yang satunya bilang sunnahnya gini, yang satunya bilang sunnahnya gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Makanya di sini kan mu'alif bilang, saya cukupkan kepada pendapat yang rajih menurut saya. Gitu. Dan ini bentuk ketawaduan, ya, bentuk ketawaduan mu'alif. Jadi mengatakan rajih indi menurut saya. Tidak memaksakan ke orang. Pendapat yang rajih paten, sing liya salah. Ya memang salah menurut mu'alif ya, tapi menurut yang lain tidak. Baik, tab'an lil adillati syar'iyyah. Tab'an lil adillati asyar'iyyah, karena mengikuti atau untuk mengikuti dalil-dalil syar'i, karena mengikuti dalil-dalil syar'i. Tab'an lil adillati syar'iyyati, karena mengikuti dalil-dalil syar'i. Baik, dalil-dalil syar'i apa? Apa dalil-dalil syar'i? Al-Quran, sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Gimana? Ini masuk pembahasan berikutnya apa kaidah fikih? Oh, kurang 15 menit lagi atau udah habis waktunya? Hah? Gimana Pak Baik? Ada cukup Pak Baik? Cukup? Hah? Ya, asar itu adalah yang dinukil dari sahabat ya. Jadi itu adalah asar yang dinukil dari sahabat. Jadi sahabat melakukan apa ya, melakukan perbuatan apa atau punya pendapat apa, nah itu namanya asar. Tapi kadang asar itu juga disebut hadis ketika sahabat itu melakukan sesuatu yang disandarkan kepada Rasul atau mereka punya dasar. Itu juga kadang juga disebut hadis. Jadi hadis itu kadang ya disebut khobar, kadang disebut asar. Khobar. Iya, khobar. Kadang disebut asar, ya hadis itu. Kadang disebut sunnah. Apa? Kan kalau misalkan dibius kayak gitu, pas pengobatan kayak gitu kan pakai morfin. Nah itu kan tadi kan obat bius kan itu kan? Iya. Terus kenapa? Jadi masalahnya apa? Morfin itu narkoba atau dia sebenarnya obat medis tapi dijadikan minum-minuman sama orang? Hah? Apa? Penyalahgunaan berarti. Ya, jadi penyalahgunaan. Dia bukan dibuat untuk itu tapi disalahgunakan. Allah. Yang kalau masakan yang dikasih rumus apa namanya? Apanya? Masakan yang dikasih seperti alkohol itu untuk melembutkan masakannya itu gimana bisa? Apa itu? Masak. Iya kayak di apa namanya? Biasanya masak daging dikasih arak atau supaya harum untuk melembutkan daging itu. Oh lah. Jadi saya nggak ngerti arak itu apa, ya kayak apa dia itu. Hah? Kalau alkohol itu kan bukan khamr. Alkohol itu bukan khamr, tapi alkohol itu ketika dicampur sekian persen dengan benda yang lain, kemudian memabukkan, itu baru khamr. Jadi bukan alkoholnya itu yang khamr, tapi ketika dia dicampur dengan benda lain sekian persen, kemudian menjadikan orang mabuk, itu baru khamr. Jadi kalau dia dikatakan alkohol, ya berarti alkohol itu bukan khamr. Karena alkohol itu kalau antum minum mati dia. Orang. Itu kan dicampurkan dengan makanan itu. Tapi tujuannya bukan untuk memabukkan, tapi untuk melembutkan. Tapi alkohol itu ya. Ya, kalau seperti itu ya, bukan. Karena dia kan nggak memabukkan. Antum ketika makan itu mabuk nggak? Ya, cuma kan kita hilang. Berarti kan kalau seperti itu ya tidak ada masalah. Ya, karena dia tidak memabukkan. Jadi ini alkohol dicampur ke makanan, tidak membuat mabuk, tapi membuat makanan lembut atau harum. Ya tidak ada masalah. Jadi ingat di situ alkohol itu bukan khamr. Alkohol itu bukan khamr.
Ya, antum alkohol itu kalau diminum tuh mati orang itu. Karena dia bukan minuman. Ya, racun dia itu. Tapi ketika dicampur dengan benda lain, kemudian dia apa? Menimbulkan efek. Ya, maka itu yang haram. Yang membuat orang mabuk. Kalau alkohol itu, antum lihat kurma itu ada alkoholnya. Ya, antum tanya sama orang-orang yang ngerti masalah itu ya, medis ya. Jadi kalau diteliti ternyata yang namanya kurma itu, kurma saja yang sering dimakan oleh Nabi, itu ternyata ada apa? Ada kadar alkoholnya. Jadi nasi itu, beras itu juga ada alkohol. Berarti alkohol itu bukan khamr. Tapi ketika dia itu dicampur dengan benda lain, menghasilkan sifat memabukkan, baru dia dikatakan khamr. Allah. Gimana, lanjut apa sudah ini? Cukup? Cukup ya? Ya, sedikit-sedikit saja ya. Cukup apa lanjut? Hah? Berikutnya itu hukum yang 5 itu kan? Nah, atau kita baca mukadimah saja 15 menit, 10 menit. Mukadimahnya, kemudian nanti pertemuan berikutnya langsung masuk yang ini, yang qawaidnya. Langsung masuk kepada pembahasan inti ya. Insyaallah. Kurang lebih 10 menitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Halaman 12. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'il mufarriqi. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Al-aliyyi yang maha tinggi, al-arfaqi yang maha apa? Rafiq, apa rafiq itu? Lembut ya. Atau juga luhur, bisa diartikan luhur. Makanya Rasulullah mengatakan fir rafiqil a'la. Rasulullah ketika meninggal itu mengatakan fir rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkanlah saya di apa? Tempat yang luhur. Hah? Apa? Bisa, mulia. Bisa. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, lagi maha apa? Mulia ya. Wa jami'il asya'il mufarriqi. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Wa jami'i. Dan yang mengumpulkan, yang menghimpun, dan yang mengumpulkan, yang menghimpun al-asya', segala sesuatu, al-asya'i, segala sesuatu, wal mufarriqi, dan yang memisah, yang menghimpun dan yang memisah. Ya, yang menghimpun segala sesuatu dan yang memisah. Itu Allah itu maha luhur, ya maha tinggi, maha luhur, ya mulia. Kemudian habis itu apa? Yang menghimpun dan juga yang memisah. Ya. Makanya ada kata-kata di situ, yang sudah sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Nah, yang kumpul jangan dipisah, yang pisah jangan dikumpul. Ini dalam masalah zakat nanti. Contohnya ya, dalam masalah zakat. Jadi kambing 20-20 pisah, ya enggak usah dikumpul, berarti masing-masing zakatnya beda. Ya. Kemudian yang sudah kumpul jangan dipisah ya. Jadi kalau dipisah enggak zakat, kalau dikumpulkan jadi zakat. Jadi yang pisah-pisah, yang kumpul ya kumpul. Paham kira-kira? Baik. Jadi itu punyanya orang, yang satunya punya orang, ini punya orang. Gak usah dikumpul. Ya. Kemudian punyanya satu orang kumpul, gak usah dipisah. Paham kira-kira? Kadang kan ini kan punyanya dua orang kan. Ya kan? Kadang kan berserikat. Ya kan? Berserikat kumpul. Ya sudah, gak usah dipisah. Gitu. Baik. Ini nanti dalam masalah hukum-hukum juga seperti itu nanti. Ya, sangat berkaitan sekali. Kemudian dzinni amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah.
Allah tadi ya, yang memiliki nikmat-nikmat yang luas. Yang memiliki nikmat-nikmat yang luas. Al-Ghazirah, apa Ghazirah? Melimpah, banyak. Ya, banyak sekali. Itu namanya Ghazirah, melimpah ruah. Yang memiliki nikmat yang luas lagi, apa? Melimpah ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ada kan di situ kan di syarahnya itu? Nah, itu di syarahnya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Antum Mas Noval sudah menghitung pohon yang dari rumah antum sampai sini dengan mata antum yang antum lihat? Sudah antum lihat? Sudah antum hitung? Nah, berapa pohon yang antum lihat sampai sini? Yang antum nikmati pohonnya? Nah, ada dari rumah antum sampai sini aja, nggak sempat ngitung ya. Baik, jadi itu baru nikmat mata. Belum lagi benda yang antum bisa pegang berapa dalam 24 jam ya. Ya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian wal hikamil bahiratil katsirah, dan hikmah-hikmah yang sangat luas. Bahirah ya, luas. Wal katsirah, dan banyak. Wal hikami al bahirati al katsirah, dan hikmah-hikmah yang luas, al katsirah, banyak ya. Hikmah banyak. Antum tahu hikmah diciptakannya iblis, Pak Agus? Hikmah diciptakannya iblis, sebutkan. Masa nggak tahu? Katanya hikmahnya Allah banyak ya. Hikmah diciptakannya iblis. Apa nggak ada hikmahnya? Hah? Jadi kadang kita nggak bisa mengungkapkan. Tapi harus diyakini bahwasanya setiap ketetapan Allah pasti ada hikmah. Kita tahu nggak tahu? Hikmah diciptakannya iblis juga banyak sebenarnya. Kalau kita mau menghitung, nggak ada batasnya. Hikmah diciptakannya iblis, pertama dengan adanya iblis manusia berdosa kemudian bertobat. Yang namanya tobat itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan berarti antum coba-coba ngikuti iblis ya. Antum nggak usah ngikuti iblis bisa. Terus kemudian di antaranya adalah untuk menunjukkan sifat Allah namanya Al-Qahhar. Allah itu maha apa? Menguasai, memaksa. Ya. Makanya orang dia sudah berusaha istiqomah seperti apapun, suatu ketika terganggu oleh iblis ya, tergoda oleh iblis. Makanya orang setingkat Nabi Adam masih juga apa? Terganggu oleh iblis. Supaya apa? Yang kuasa itu cuma Allah, yang sempurna cuma Allah. Allah ingin menampakkan itu. Ya, dengan adanya iblis akhirnya ada orang terjerumus, akhirnya tahulah manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Masih banyak lagi jihad melawan hawa nafsu yang senangannya iblis, ya kan? Kemudian apa lagi? Dan masih banyak lagi. Membaca dalam kitab Madarijus Salikin itu tentang hikmah diciptakannya iblis. Banyak sekali. Kemudian tsumma sholatu ma'salamin daimi ala rasulil qurasyi al khatimi. Tsumma sholatu ma'salamin daimi, afwan. Tsumma sholatu ma'salamin daimi ala rasuli al qurasyi al khatimi. Kemudian sholawat serta salam, kalau sudah tahu artinya nggak usah nggak usah ditulis sudah. Tsumma sholatu, kemudian sholawat ma'salamin beserta salam. Asalnya as-sholatu ma'a salamin daimin, itu asalnya. Tsumma sholatu, kemudian sholawat ma'salamin beserta salam daimin, tetap daimi ya di situ, tetap ala rasul, atas rasul, jadi tetap tercurah maksudnya kepada rasul. Al-Qurasyi, apa Al-Qurasyi? Bangsa dari bangsa Quraisy. Al-Khatimi, yang Khatimi apa? Menutup. Maksudnya apa? Menutup para nabi, karena beliau adalah yang terakhir ya. Kemudian ya, Khatimi, yang menutup ya.
Kalau yang khotam itu dia tidak pakai alif. Ya, khotamin nabiyyin itu ya. Wa alihi dan siapa? Keluarganya. Wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya. Al-abrori apa al-abrori? Yang yang baik ya. Jadi orang-orang baik dari kalangan orang-orang baik. Al-haizi maratibal fakhari. Al-haizi yang sahib ya, sahib. Jadi haizi itu yang memiliki. Yang memiliki maratibal fakhari. Apa maratibah? Maratibah itu derajat-derajat, tingkatan-tingkatan, kedudukan-kedudukan. Al-fakhar, apa al-fakhar? Yang membanggakan. Atau orang-orang yang berbangga-bangga, ya. Yang memiliki kedudukan orang-orang yang berbangga-bangga atau yang membanggakan. Allah a'lam. Kemudian i'lam ketahuilah, i'lam hudita anna afdalal minan ilmun yazilu syakka anka wad-daran. Ketahuilah, hudita, engkau diberi petunjuk. Hudita, engkau diberi petunjuk. Anna afdalal minan, bahwa seutama-utamanya karunia. Ketahuilah, engkau diberi petunjuk bahwasanya seutama-utamanya karunia atau karunia yang paling utama ya. Ilmun adalah ilmu yuzilu syakka, yuzilu syakka. Di situ gitu ya, gak ada tasdidnya ya. Yuzilu syakka. Maksudnya di situ yuzilu syakka. Ya, yuzilu asyaka. Di situ pada asalnya syakka. Ya, pada asalnya. Tapi ini kan syair. Syair itu banyak menyelisihi karena darurah. Ya. Ilmu yang menghilangkan apa? Keraguan-raguan. Jadi ini adalah merupakan karunia yang sangat besar, yaitu ketika orang itu diberi apa? Ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan. Yuzilu syaka angka dari engkau. Wad-daron, apa daron? Noda. Ya, noda. Maksudnya apa di situ? Ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan dan noda darimu. Itu. Jadi di situ dibalik ya. Nah, itulah syair seperti itu. Ilmun yuzilu syaka angka wad-daron. Ya. Ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan dan noda dari engkau. Noda apa? Ya, noda hati, ya kan? Noda amal. Itu adalah ilmu yang apa? Karunia yang sangat besar. Jadi karunia yang besar kalau ditanya apa? Ya ilmu. Ilmu yang membuat orang itu tidak ragu lagi. Wa yakshifu al-haqqa. Di situ tulisannya wa yakshiful haqqa lidzil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Wa yakshifu, dan menyingkap. Al-haqqa, apa al-haqqa? Al-haqqa di situ adalah al-haqqa. Wa yakshifu al-haqqa, maksudnya di situ adalah al-haqqa. Ya, dan menyingkap apa? Kebenaran. Lidzil qulubi, bagi orang yang memiliki. Dzi, yang memiliki, sahib. Lidzi, bagi orang yang memiliki. Al-qulubi, apa al-qulubi? Hati. Al-qulubi jamak dari
qalbun. Kemudian wa yusilul abda ilal matlubi, wa yusilul abda ilal matlubi, dan menyampaikan seorang hamba. Siapa itu yang menyampaikan itu? Ilmu ya. Ilal matlubi, kepada apa yang diinginkan. Wa yusilul abda ilal matlubi, dan mengantarkan, menyampaikan seorang hamba ilal matlubi, kepada apa yang diinginkan. Harapannya tercapai. Orang nggak punya ilmu ya jalan di tempat yang gelap, yang banyak jurangnya. Ya, orang nggak punya ilmu ibarat orang yang berjalan di tempat yang gelap, kemudian apa? Banyak jurang. Ya, dia sulit untuk berhasil. Ya, sulit untuk berhasil. Ini kalau di awal-awal memang nulisnya itu apa namanya? Banyak yang ditulis di kitab antum. Tapi nanti kalau sudah agak lama, itu banyak kosakata yang sama, jadi nggak perlu tulis lagi. Kalau awal-awal yo isarane wong macul yo, kan mau nanem kan, jadi ya harus kitabnya semakin peteng, hati ini semakin terang. Kitabnya semakin peteng, hati ini semakin terang, insyaallah. Karena kalau antum lihat kitab anak itu dedekan dulu itu, ya. Jadi sampai lecek. Kalau ini sudah semester berapa saya, jadi nggak terlalu kotor. Kalau masih awal-awal, atau kalau antum melihat ada kitab anak itu Umdatul Ahkam yang pernah ana foto di Facebook itu kan, oh itu kan ajur itu kan, sampai wis pokoknya wakeh kumisnya, banyak tulisannya. Baik, wallahu alam, cukup di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Berarti hari apa berikutnya ini? Jumat ya, insyaallah. Nah, jadi antum perhatikan faedah-faedahnya yang sudah disampaikan itu, ya nanti insyaallah pasti itu akan sangat bermanfaat. Seperti misalnya kita sering bicara tentang ijma, apa itu ijma, ya, terus apa itu qiyas, kan nanti kan di kitabnya nggak dijelaskan ya, tapi kan kadang butuh untuk ditambahi. Apa itu ijma, apa itu qiyas, kemudian habis itu apa itu sunnah, nanti ada definisinya masing-masing. Terus apa lagi? Apa lagi tambahannya tadi itu? Ijma, qiyas, dan seterusnya ya. Pakai ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.